warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang SOP Manager, yaitu tentang apa yang harus dilakukan manajer, kemudian urusan-urusan yang berkaitan dengan manajer. Yang pertama adalah sarana dan prasarana. Untuk video ini kita akan hanya membahas tentang sarana dan prasarana. Fasilitas dalam bimbingan tidak terlalu banyak jenisnya, tetapi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maksudnya tidak sedikit itu ya bisa dibilang sedikit, karena setelah saya hitung, untuk pertama kali membuka bimbingan belajar itu hanya membutuhkan sekitar 20 juta. Sudah saya list. Nah, ini ada banner depan 1 unit seharga sekitar 3 juta. Itu udah mendapatkan ukuran lumayan besar, 2x2. Kemarin saya pernah pesan itu ukuran yang agak kecil, hanya sekitar 750 ribuan. Itu bisa menyesuaikan apa itu namanya budget aja. Kemudian banner dalam. Banner kan ada yang di pinggir jalan, ini yang banner depan. Ini ada banner dalam yang di depan bimbel. Kan ada banner luar, banner dalam. Yang di depan bimbel persis di depan pintu atau di teras. Saya anggar 200.000. Ada 2, jadi 400.000. Brosur untuk pertama kali cetak itu 5.000 aja dulu. Harganya 100 per brosurnya. Brosur kita kan hitam putih, jadi lebih irit ya, saya lihat sekalian. Ini brosurnya, modelnya seperti ini. Brosur nah, modelnya hitam putih seperti ini. Kenapa ini dibuat hitam putih? Agar hemat. Saya pernah memakai brosur warna, harganya 1.300. Kalau membuat 10 brosur 10 aja, 1.300 kali 10 kan udah 13.000. Nah, 13.000 itu udah bisa buat makan. Coba kita bayangkan kalau 13.000 itu jadikan brosur yang hitam putih, itu kan dapat sekitar berapa? 13.000 dibagi 100 ya. 13.000 dibagi 100 sudah 130 buah. Artinya perbedaannya seperti ini. Kalau ada 130 buah, itu sama dengan 130 rumah. Perbedaannya dengan hanya 13 rumah. Satu brosur itu satu rumah, anggap aja gitu. Berarti dapatnya kan berbeda. Misalkan intensitasnya seperti ini. Kalau yang 100 rupiah itu dalam 1 bulan itu bisa menyebar 3 kali dalam satu rumah. Kalau yang ini cuma 1 kali. Brosur itu intinya bukan bagus, bukan mewah, tapi yang penting orang itu tahu dulu apa maksud kita. Jadi memang ini kemarin pernah tak buat hitam putih kayak gini. Kalau bisa dicetak di printing digital, karena warnanya bisa hitam. Kalau di fotokopi ini agak ada lubang-lubangnya hitam, kurang hitam, kurang bagus. Kemudian yang kedua,
Biaya sebar brosur ini bulan pertama 12 kali, satu kali sebar marketingnya itu dapat 50.000. Kemudian untuk sebar bulan pertama itu 600.000 rupiah untuk biaya orang yang nyebar itu. Mau Anda sendiri yang nyebar juga boleh, tapi nanti ada trik-trik khusus untuk marketing di marketing. Kemudian untuk komputer 2 buah. Kenapa harus 2 buah? Ini minimal. Satu untuk administrasi, satu untuk absen. Untuk yang pesan administrasi online. Tetapi kalau enggak, satu komputer aja udah cukup. Administrasi online yang butuh 2 komputer. Kemudian untuk printer, nah ini harganya saya anggar 2 juta karena yang sebenarnya kita itu nggak butuh komputer yang bagus gitu ya. Yang baru semua, cukup beli CPU-nya aja yang 1.250.000-an, kemudian monitornya 700.000 sudah cukup, nggak usah harus komputer yang bagus banget. Sama aja, karena nanti karena beban kerjanya itu nggak terlalu banyak. Tapi untuk print modul itu minimal pakai Core 2 Duo atau dual core, itu bisa jalan, RAM-nya sekitar 1 GB. Itu udah bisa jalan. Saya pakai ini harga 1.250.000 itu udah bisa ngeprint brosur dengan lancar, ngeprint modul dengan lancar. Kemudian untuk printer 2 buah, 1 buah yang dibuat untuk fotokopi. Jadi kalau misalkan siswa itu ada PR, kan bisa difotokopikan, nanti bisa dibahas bareng-bareng dengan sesama kelompoknya. Tetapi kalau jadi dalam satu bimbel itu ada satu printer untuk fotokopi yang ada fotokopinya, dan satu printer yang dibuat untuk dipasang dengan komputer. Kemudian untuk modem, ini adalah modem, router, wifi adapter, ini perlengkapan untuk hotspot. Harganya sekitar segini, 300, wifi adapternya 125. Nah, ini untuk perlengkapan hotspot. Kemudian scanner barcode untuk absen. Kertas pertama kali tetap harus beli kan. Kalau beli kertas jangan yang terlalu mahal, karena kertas nanti dibuang juga akhirnya. Kemudian kita kan nggak perlu pengarsipan sampai 5 tahun, itu kan nggak. Pengarsipan kita kan maksimal cuma sampai 1 tahun, dan itu mungkin arsip udah mulai dibuang dalam 1 tahun itu. Jadi nggak perlu kertas yang bagus, yang penting bisa untuk ngeprint, itu aja. Kemudian tinta 2 minimal ya, untuk pertama kali buka ya. Nanti kalau habis kan harus beli lagi. Meja front office, kemudian meja siswa, kemudian whiteboard. Untuk pertama kali buka bimbel itu buka 2 ruang kelas saja dulu. Nanti kalau penuh baru ditambah. Untuk pertama kali buka bimbel jangan terlalu banyak kelas. Kelasnya ada 10, anaknya cuma 5 nanti. Jadi intinya buat 2 kelas dulu. Jalan bagus, penuh, baru ditambah. Jadi 3 ruang. Itu penuh baru ditambah 4 ruang. Seperti itu. Kalau misalkan udah kontrak atau punya rumah itu banyak ruang, efektifkan yang 2 ruang dulu. Karena untuk 2 ruang itu aja udah membutuhkan biaya. Spidol jelas, ballpoint, lakban, staples, penghapus. Nah ini modul biaya modul sekitar segini untuk pengeprintan. Jadi ya, saya hitung itu dari SD sampai SMP. SD dan SMP itu ada 22 jilid modul ditambah 8, berarti ada 30 jilid modul kali 25.550, ini biaya fotokopinya. Kemudian rak kecil dan website sekitar 1 juta. Nah ini untuk anggaran website. Ini kalau pesan administrasi online udah 3 juta sendiri. Jadi sekitar, ini belum dihitung, 24.565.000. Itu belum dengan sewa kontrak. Jadi ya lumayan besar lah.
Kemudian untuk standar tempat bimbingan dicat mencolok atau dibuat senyaman mungkin agar mereka betah tinggal di situ. Tempat bimbingan dicat mencolok atau dibuat senyaman mungkin agar mereka betah tinggal di situ. Jadi bimbel itu bukanlah jadi seperti ini ya. Sekolah mana yang tempatnya itu bersih, tempatnya itu nggak ada coretan, tempatnya itu higienis, nggak ada. Saya udah masuk sekolah yang bagus sekalipun, di dalamnya itu ada coretan siswa, ada kotoran juga. Maksudnya intinya kita itu nggak usah membuat bimbel yang seperti rumah sakit, seperti kantor presiden, sebuah bimbel yang seperti villa, seperti hotel. Karena bimbel itu ya bimbel itu seperti sekolahan. Jadi nggak usah terlalu bagus, tetapi sistemnya itu yang bagus. Jadi yang diperbaiki itu sistemnya dulu, baru tempat menyusul. Intinya sistemnya dulu, pengajarannya bagus, baru tempatnya yang bagus. Kalau Anda itu punya biaya yang besar atau punya modal banyak, ya udah nggak masalah. Tetapi untuk yang modalnya pas-pasan atau biasa aja, mending dibuat seminimal mungkin dulu. Nah, nanti kita ditambah. Kemudian nyaman bukan berarti mewah, tapi nyaman untuk anak sekolah lebih bebas. Jadi maksudnya bebas di sini mereka boleh naik meja, enggak. Maksudnya bebas itu nyaman. Mereka itu tidak sungkan untuk duduk. Mereka itu merasa tidak diawasi. Mereka itu merasa bahwa bimbel itu rumah sendiri. Mereka merasa kangen itu kalau mau datang ke bimbel. Tempat kami itu pernah ada yang tahun kemarin itu anak itu les jam 1, tapi setengah 12 sudah datang. Dia nunggu di situ, buka buku. Jadi suasananya itu dibuat santai tapi serius. Jangan terlalu kelihatan intinya anak itu nyaman aja lah di situ. Kemudian warna dominan Akilakos adalah hijau muda, hampir seperti ini. Kemudian fasilitas yang dibutuhkan dalam bimbingan belajar. 1. Tempat bimbingan atau rumah. Tempat bimbingan dapat menggunakan fasilitas sendiri, rumah sendiri, atau menyewa kontrak. Kriteria tempat bimbingan standar. Dekat dengan jalan raya. Maksudnya dekat dengan jalan raya itu ya bisa diakses lah ini. Tidak harus jalan raya yang besar. Intinya tempat bimbingan itu di tengah pemukiman. Ditambah. Intinya tempat bimbingan itu di tengah pemukiman. Kalau tempat bimbingan itu nggak ada pemukiman, nggak ada orang, ya nggak ada yang les. Dekat dengan pemukiman, dekat dengan jalan raya, intinya mudah dijangkau, mobil bisa masuk. Kemudian kalau saya itu malah punya ide seperti ini, buat itu di tengah perumahan aja, karena siswa SD itu nggak mungkin dia bimbel terlalu jauh. Jadi radius bimbel kan cuma beberapa kilo ya. Kalau anak SD itu kan cuma sekitar setengah kilo sampai 1 kilometer. Jadi nggak mungkin, ya mungkin juga sih anak SD itu kalau diantar orang tuanya, tapi biasanya orang tuanya itu kurang sibuk untuk mengantar anaknya, kecuali punya pembantu di rumah. Kemudian mempunyai ruang yang cukup untuk front office dan 2 ruang kelas, minimal ada 2 ruang kelas dulu dan front office. Mempunyai kamar mandi minimal 1 buah. Nah, kamar mandi ini kalau nggak punya ya berarti di masjid. Jadi nggak harus punya kamar mandi sendiri gitu ya. Dekat dengan pemukiman penduduk, itu sudah jadi tadi. Kemudian front office, meja front office udah ya tadi ya. Ruang kelas juga sudah. Nah, ini alat kebersihan yang belum. Kalau
Oh, ini belum saya untuk ruang kelas ya. Whiteboard, penghapus, meja siswa, spidol, dan kipas angin. Nah, pasti ada pertanyaan, kenapa nggak ada kursinya? Karena tempat kita itu lesehan. Coba bayangkan aja gini, anak itu udah duduk dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Otomatis mereka bosan duduk. Mereka pingin lesehan. Kita buat lesehan aja. Kalau bimbel yang lain, ya, intinya keuntungannya banyak lah untuk lesehan. Satu, ruangan kecil jadi muat banyak. Yang kedua, tentor bisa di tengah, dekat dengan siswa. Kalau ada kursi kan susah, mau tengok sana, mau mendekati siswa kan susah. Tapi kalau pakai lesehan, tentor bisa di tengah, kemudian akses ke siswa lebih cepat. Kemudian yang ketiga, murah. Satu kelas cukup 200.000 udah cukup, udah bisa. Ya tergantung mejanya, kalau mejanya mau bagus ya satunya kan 200.000, tapi kalau mejanya biasa aja pakai kayu yang biasa ya itu satu kan itu sekitar 50.000 udah bisa jadi meja. Kemudian kipas angin atau AC itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya di Jakarta, di Semarang, Surabaya, Bekasi, Pekanbaru itu kan harus pakai AC. Kalau nggak pakai AC panas. Tapi kalau masih di daerah itu pakai kipas angin aja karena lebih murah. Pengeluaran terbesar di AC nantinya untuk listriknya kan besar. Kemudian alat kebersihan satu set. Nah, karena kelasnya itu pakai karpet atau apa ya, lesehan namanya, eh, otomatis kotor. Nah, alat kebersihan ini minimal ada vacuum cleaner satu untuk membersihkan karpet. Saya kira itu dulu untuk sarana dan prasarana. Kemudian kita akan masuk ke rekrutmen tentor dan pegawai. Saya akhiri dulu videonya.